Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan nama saya Hoirun Nisa Al-Mutmainah dari Matematika 2B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang koloid pada mata kuliah kimia dasar. Saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian dan sifat-sifat penggolongan materi. Yang kedua, komponen penyusun koloid. Yang ketiga, jenis-jenis koloid dan contohnya. Yang keempat, pengertian sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian penggolongan materi. Penggolongan materi dibagi menjadi 3, yaitu larutan sejati, suspensi, dan koloid. Sedangkan pengertian larutan sejati itu sendiri, larutan sejati adalah campuran terdispersi yang berwujud zat padat atau cair dengan medium pendispersi yang berupa zat cair. Sedangkan suspensi adalah campuran biasa, sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sedangkan koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Masih tentang penggolongan materi, tapi ini tentang sifat-sifat dari penggolongan materi tersebut. Yang pertama, sifat-sifat dari larutan sejati, yaitu bersifat homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Keadaannya yang stabil, mengalami suatu fase, tidak dapat disaring dan tak dapat memisah ketika didiamkan. Berwarna jernih dan bersifat transparan dan meneruskan cahaya. Sedangkan sifat penggolongan materi suspensi itu bersifat heterogen atau campuran, dapat dibedakan secara kasat mata. Keadaannya tidak stabil, mengalami 2 fase, dapat disaring dan dapat memisah ketika didiamkan. Warnanya tidak jernih dan dapat menghamburkan cahaya. Dan terakhir yaitu koloid. Sifat koloid pertama, secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra atau campuran antara homogen dan heterogen. Pada umumnya stabil, mengalami 2 fase, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra dan tak memisah ketika didiamkan. Warnanya agak keruh dan dapat menghamburkan cahaya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua itu komponen penyusun koloid. Komponen penyusun koloid itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, fase terdispersi, yang kedua, fase pendispersi. Fase terdispersi itu sendiri merupakan zat terlarut. Fase ini bersifat diskontinu atau terputus-putus. Yang kedua, fase pendispersi. Fase pendispersi merupakan zat larut. Fase ini disebut juga medium dispersi. Fase ini bersifat kontinu. Dan yang ketiga itu jenis-jenis koloid dan contohnya.
Jenis-jenis koloid itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu aerosol. Aerosol adalah sistem koloid yang terdiri dari fase terdispersi padat atau cairan dan fase pendispersinya, gas. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat itu debu buangan knalpot. Sedangkan zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair adalah hairspray and obat semprot. Yang kedua itu sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contoh sol itu putih telur, air lumpur, tinta, cat, dan lain-lain. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat padat disebut sol padat. Contoh sol padat itu perunggu, kuningan, permata, atau gem. Jenis-jenis koloid yang ketiga itu emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat. Sedangkan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut emulsi gas. Contoh emulsi minyak dalam air itu santan, susu, lateks. Contoh emulsi air dalam minyak, mayonnaise, minyak ikan, minyak bumi. Contoh emulsi padat itu jelly, mutiara, dan opal. Yang keempat itu ada buih. Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Contoh buih cair itu krim kocok, busa sabun. Contoh buih padat itu ada lava, biskuit. Yang ketiga itu ada gel. Gel adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium dispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contoh gel itu adalah agar-agar, semir sepatu, mutiara, dan mentega. Dan ini materi terakhir tentang pengertian dan contoh penerapan sifat-sifat koloid. Yang pertama itu pengertian dari efek tidal. Efek tidal adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Sedangkan yang kedua itu gerak Brown. Gerak Brown itu gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Sifat koloid yang ketiga itu ada dialisis. Dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Yang keempat itu ada koagulasi, merupakan proses penggumpalan koloid karena penambahan kimia sehingga partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gravitasi. Yang kelima ada elektroforesis, yaitu teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, selanjutnya itu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan lain. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan adsorben. Yang terakhir itu koloid pelindung. Koloid pelindung
yaitu koloid yang dapat menstabilkan koloid lain. Nah, selanjutnya itu penerapan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu efek Tidal, penggunaan pada lampu sorot mobil pada cuaca berkabut. Yang lain, langit yang tampak berwarna biru atau terkadang merah atau oranye. Yang kedua itu gerak Brown. Penggunaannya itu pengamatan butiran sari tumbuhan pada permukaan air dan mikroskop. Kedua itu susu. Ketiga itu dialisis. Digunakan untuk alat pencuci darah dan memisahkan ion-ion dalam tepung tapioka. Yang keempat itu koagulasi. Kegunaannya itu proses penjernihan air dengan menambahkan tawas. Berfungsi juga untuk pengolahan karet dari bahan mentahnya atau lateks. Yang kelima itu elektroforesis. Digunakan untuk identifikasi DNA, mendeteksi kelainan genetik, dan digunakan pada cerobong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan listrik. Yang keenam itu adsorpsi. Digunakan untuk menyembuhkan sakit perut disebabkan bakteri patogen dengan serbu karbon atau norit. Digunakan juga dalam penjernihan air tebu pada pembuatan gula pasir dengan tanah diatom. Yang ketujuh itu koloid pelindung. Contoh penerapannya yaitu pada cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan koloid yaitu minyak silikon. Ada juga gelatin untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. Sekian dari video saya dan penjelasan saya. Maaf bila banyak kurangnya, masih banyak belajar. Terima kasih yang sudah melihat. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.